Dan satu hal teman-teman, ini yang luar biasa juga, bahwa dalam kesempatan hari ini di 1 Mei 2025 ini, di Hari Buruh ini, Bapak Prabowo menyentil dukungan untuk undang-undang perampasan aset koruptor. Nah, ini yang luar biasa ini di depan buruh-buruh nih. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua. Kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena aku tahu tipu-tipu mereka, gue tahu semua tuh. Saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua. Kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena aku tahu tipu-tipu mereka, gue tahu semua tuh. Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua itu. Gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam keadilan. Baik, hari ini 1 Mei 2025 adalah Hari Buruh Nasional Indonesia, di mana buruh menjadikan hari ini sebagai hari yang baik, hari dalam menjaga persatuan dan kesatuan, baik terhadap buruh itu sendiri maupun dengan dunia usahawan. Dan di hari yang baik ini, di hari buruh ini, tentu kita mendoakan bahwa semuanya, baik itu buruh, karyawan, pekerja, senantiasa dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dalam kondisi tetap berkecukupan bersama dengan keluarga, dan semoga anak-anak juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Dan pada hari ini, pada masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, saya melihat tadi ada aksi damai dari buruh, ya, luar biasa dan benar-benar berjalan dengan baik. Mungkin ini di Monas kalau tidak salah. Kita melihat bahwa di situ juga hadir Bapak Presiden kita, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, ya. Saya mau memberikan aplaus buat Bapak Jenderal, Bapak Presiden, karena bisa hadir di tengah-tengah teman-teman kita, buruh pekerja di hari ini, hari buruh ini. Dan beberapa poin yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sungguh mantap, sungguh luar biasa, ya. Yang pertama, bahwa akan membentuk lembaga, ya, lembaga kesejahteraan buruh nasional, di mana pengurusnya itu dari berbagai macam organisasi atau federasi buruh yang akan terus memberikan update informasi sehubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan buruh dan pekerja, sehubungan dengan isu-isu kesehatan dan mungkin berbagai macam lainnya, dan tentu pasti hubungan-hubungan industrial dengan para pengusaha atau usahawan atau perusahaan, ya. Karena memang tidak bisa juga dipungkiri bahwa harus ada hubungan yang dinamis antara usahawan, dunia usaha dengan buruh, ya. Karena kita tentu sangat respect dengan para pengusaha atau usahawan yang benar, ya.
sehingga adanya hubungan kerjasama dan kemudian lahir peluang-peluang kerja yang bisa menambah pekerja ataupun membuka lapangan pekerjaan. Jadi kita pun atau saya sendiri memberikan support dan dukungan kepada buruh supaya terjalin suatu kerjasama yang baik dengan dunia usahawan ataupun perusahaan. Kita harus menjaga kondisivitas, ya, karena kita tidak mau buruh itu nanti menjadi penyebab daripada banyaknya perusahaan-perusahaan yang pindah keluar karena kondisivitas ini tidak terjaga dengan baik, ya. Apalagi dalam kondisi yang berat seperti ini, tadi kita bisa melihat pidato dari Bapak Presiden bahwa ya dalam kondisi perusahaan yang lagi berat, lagi susah, buruh pun juga harus bisa paham dan mengerti dengan kondisi tersebut, karena memang sekarang ini ekonomi global dan termasuk ekonomi Indonesia memang lagi berat, ya. Jadi harus ada keseimbangan, balancing antara kepentingan dunia usaha, perusahaan, dan juga dengan buruh ataupun pekerja. Jadi itu yang pertama disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa akan membentuk lembaga kesejahteraan buruh nasional. Dan kedua, saya lihat dari respon teman-teman buruh pekerja ini, perihal pajak pendapatan, ya, PPH, pajak pendapatan hasil, meminta entahkah dihilangkan ataukah dikurangi. Kalau setahu saya sekarang itu PPH untuk UMP itu sekitar 2,5%, ya, 2,5 sampai 3%. Dan tadi direspon dengan baik oleh Bapak Presiden bahwa akan segera dievaluasi, akan segera dikaji, ya. Mungkin akan diturunkan, karena kalau nol sama sekali tadi Bapak Presiden mengatakan ya izin kalau bisa sedikit, ya, kecuali kalau memang ekonomi kita sudah mulai membaik, ya mungkin bisa dinolkan. Tapi ya itulah kontribusi dari para teman-teman buruh ataupun pekerja, bahwa ada pajak pendapatan hasil atau pendapatan penghasilan yang dikenai pajak, walaupun mungkin jumlahnya yang tidak besar, sebagai kontribusi baik itu buruh, karyawan, pekerja, masyarakat yang lagi bekerja gitu. Dan memang sekarang itu dibuat berjenjang gaji yang besar, nah itulah tempatnya presentasi daripada pajak itu besar, ya. Dan satu hal teman-teman, ini yang luar biasa juga, bahwa dalam kesempatan hari ini di 1 Mei 2025 ini, di hari buruh ini, Bapak Prabowo menyentil, ya, tentang, ya, dukungan untuk undang-undang perampasan aset koruptor. Nah, ini yang luar biasa ini di depan buruh-buruh nih, depan pekerja, ya. Jadi Bapak Presiden menganggap bahwa isu ini perlu juga teman-teman buruh tahu. Dalam artian apa? Ketika koruptor itu bisa dibasmi, bisa dibantai, harta-hartanya itu bisa kembalikan, dirampas, diambil kembali, dan bisa menimbulkan kekayaan negara, ini pasti akan berimpact kepada semuanya orang, masyarakat, termasuk golongan buruh ataupun pekerja, ya. Dan disampaikan dengan gamblangnya. Bahkan Pak Presiden mengatakan, tapi awas ya, jangan sampai nanti begitu dikasih duit untuk demo, malah demo mendukung korupsi, ya. Jadi sekali lagi bahwa ini hal yang luar biasa, teman-teman, kita semuanya masyarakat Indonesia, demikian juga teman-teman buruh pekerja, bahwa di hari yang baik ini Bapak Presiden Republik Indonesia menjadikan momen untuk menyatakan bahwa beliau mendukung, ya, undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Ya, jadi ini sekarang tanggal 1, dan mungkin juga beliau sudah tahu, ya, bahwa kami dari Gerakan Suara Keadilan Netizen atau GASKAN bersama dengan beberapa elemen organisasi masyarakat akan mengadakan aksi damai di depan DPR RI tanggal 7 Mei 2025, ya. Apalagi tadi saya lihat di kesempatan tersebut di Monas hadir juga Bapak Habibur Rahman
sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI. Dan baru 2 hari yang lalu kami atau saya pribadi baik sebagai kuasa hukum dari salah satu klien Ibu Rosmini ataupun sebagai Ketua Umum Gerakan Suara Keadilan Netizen atau GASKAN, membisikkan, menyampaikan langsung ke beliau bahwa izin Pak Ketua, besok tanggal 7 Mei 2025 kami akan melakukan aksi damai di dalam mendukung rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana koruptor untuk segera disahkan. Dan beliau langsung memberikan respon yang baik, tersenyum, mengangguk-angguk dan mengatakan, wah mantap ya, jadi ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa beliau memang setuju dengan hal tersebut. Kita bisa melihat bahwa ini memang menjadi suatu kebaikan, dan di hari yang baik ini tadi disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan ayo semuanya kita teman-teman, kita dukung aktivitas kegiatan daripada Presiden kita, kepala pemerintahan kita untuk terus membasmi koruptor ya. Tadi dengan lugas dikatakan bahwa koruptor enak aja lu udah korupsi, harta lu sembunyiin ya, gua rampas aja ya, bahasanya seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya buat sahabat-sahabat kaum buruh di seluruh Indonesia, pekerja seluruh Indonesia. Sekali lagi saya katakan bahwa selamat memperingati Hari Buruh Nasional, kiranya tetap dapat bekerja dengan baik, berproduktivitas dengan baik, jaga kondisivitas hubungan industrial antara perusahaan dan buruh, skillnya terus bertambah sehingga suatu ketika upah minimum terus semakin naik, semakin baik, dan tentu kondisi perusahaan juga semakin baik dan masyarakat pada umumnya juga dalam kondisi yang sejahtera. Demikian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Salam keadilan, salam Solmat Official.